Dan athar ini dinukil dari Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya dan juga dari kitab Qutul Qulub, dan kedua kitab tersebut penuh dengan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Al-Mu'alliq mengatakan bahwa athar ini tidak ada asalnya. La asla lahu. Apa artinya jika dikatakan hadzal hadits la asla lahu, hadzal athar la asla lahu? Artinya adalah bahwa hadis atau athar tersebut tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab manapun. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab manapun yang memiliki sanad. Mungkin disebutkan dalam kitab-kitab mutaakhirin, tapi tidak ada sanadnya sama sekali. Ini dikatakan la aslalahu. Maka dari itu jika dikatakan la aslalahu artinya apa? Itu sesuatu yang tidak diketahui, yang majhul. Bahkan tidak ada dasarnya. Ini dari sisi keabsahan. Dan mu'allif yaitu Ibnu Jama'ah dalam kitab ini itu akan menyebutkan beberapa hadis. Sebagian dari hadis tersebut ada yang sahih, sebagian ada yang hasan, sebagian ada yang dhaif, bahkan sebagian hadisnya palsu. Nanti akan kita singgung sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Muhaqqiq atau Al-Mu'alliq terhadap kitab ini, yang memberikan catatan kaki terhadap kitab ini. Adapun makna perkataan Ibnu Abbas, sebelum kita membahas masalah makna, mengenai berhujjah atau mengamalkan satu hadis yang tidak ada asalnya atau hadis yang palsu, maka para ulama ahli hadis menyatakan bahwa haram hukumnya berhujjah atau berdalil dengan hadis palsu atau hadis tidak ada dasarnya, serta haram meriwayatkannya kecuali dengan dijelaskan keadaan hadis tersebut. Meriwayatkan suatu hadis kemudian jelaskan bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Maka meriwayatkan hadis palsu tersebut diperbolehkan jika disertai dengan keterangan atau penjelasan kalau hadis tersebut adalah hadis palsu atau hadis maudhu atau hadis yang tidak ada asalnya. Adapun meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan itu hadis maudhu padahal hadis maudhu, maka hukumnya adalah haram. Karena hadis maudhu, hadis palsu itu orang yang menukil atau orang yang membuat hadis tersebut diancam oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyaq'ad atau falyajlis maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini merupakan dosa besar, yaitu meriwayatkan hadis palsu atau membuat hadis yang tidak ada asalnya tanpa memberikan keterangan bahwa hadis tersebut palsu. Taib. Yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Abbas, al-ulama'u fawqal mu'minina bi-700 darajah ma baina ad-darajataini 100 amin. Para ulama di atas orang-orang yang beriman, kedudukannya 700 derajat. Yang mana setiap derajatnya adalah 100 tahun. Maksudnya adalah para ulama yang beriman, yaitu orang-orang mukmin yang memiliki ilmu dengan orang-orang mukmin yang tidak memiliki ilmu. Ini maksudnya. Yaitu seorang mukmin yang berilmu
itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang mukmin yang tidak berilmu. Dan keduanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Orang mukmin berilmu maupun tidak berilmu, kedua-duanya dijanjikan masuk surga. Akan tetapi orang mukmin yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang mukmin yang tidak berilmu. Wallahu taala alam. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Qala al-muallif wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illa huwa, kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Qala al-muallif bada'a subhanahu binafsih. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya. Wa thanna bi malaikatihi, kemudian mengurutkan yang kedua dengan para malaikatnya. Wa thanna artinya mengurutkan yang kedua. Bi malaikatihi, dengan para malaikatnya, wa thallatha, dan mengurutkan yang ketiga bi ahlil ilmi, dengan ahli ilmu. Wa kafahum dzalika, wa kafahum, dan cukuplah bagi mereka dzalika, hal itu, syarafan, sebagai kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan kehormatan, wa nublan, dan kemuliaan. Dalam ayat ini atau dari perkataan mu'allif ini jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan ahli ilmu dalam bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah bersaksi bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat pun bersaksi, demikian juga para ahli ilmu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Rasul, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Wa qala, dan Allah ta'ala berfirman, fas'alu, bertanyalah kalian, ahla dzikri, kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Wa qala, dan Allah taala berfirman, wa ma yaqiluha, dan tidak memahami dengan akalnya, illal alimuna, kecuali orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah taala, bal wa ayatum bayyinat, akan tetapi dia adalah ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat tentang keutamaan ahli ilmu. Yang pertama yaitu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan apa? Takriri, untuk menguatkan. Yaitu, apakah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti apa? Ya tidak akan sama. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu ketika kita tidak mengetahui suatu masalah tentang hukumnya. Jika ada satu masalah, kita tidak mengetahui hukumnya, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Tidak bertanya kepada siapapun
asal ketemu dari para manusia, tidak. Akan tetapi Allah Ta'ala mengkhususkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwa mereka adalah referensi, marji' dalam meminta fatwa atau bertanya tentang suatu hukum. Bukan sembarang orang. Ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji ahli ilmu karena mereka memahami dengan akal sehat mereka. Ketika wahyu Allah turun, ayat-ayat Allah turun, yang memahami hal tersebut hanyalah orang yang berakal dari ahli ilmu. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu, mereka tidak akan memahami dengan akal sehat mereka. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ayat-ayatnya yang jelas itu hanyalah ahli ilmu yang menyimpannya, yang menghafalnya dan memahaminya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang wa innama ya, innama sesungguhnya yang pasti, yakhshallaha takut kepada Allah, min ibadihi dari hambanya, al-ulama'u para ulama. Innama sesungguhnya yang pasti, yakhshallaha takut kepada Allah, min ibadihi dari hambanya adalah al-ulama'u para ulama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang takut kepada Allah hanyalah para ulama yang memiliki sifat khosyah. Khosyah, rasa takut disertai dengan ilmu, disertai dengan pengertian bahwa yang ditakuti ini sesuatu yang berhak untuk ditakuti. Karena kebesarannya, karena kekuasaannya, karena keagungannya. Karena seseorang terkadang memiliki rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Tapi dia tidak tahu kenapa takut. Seperti apa? Seperti seseorang takut sama tikus. Dia takut sama tikus. Ditanya kenapa takut sama tikus? Ya enggak tahu. Alasannya enggak ada pada diri tikus tersebut. Alasannya hanya ada pada diri dia. Ya apa? Dia merasa jijik. Merasa jijik kalau melihat tikus, sehingga merasa apa? Takut. Padahal seandainya kalau dia berani, ya, kira-kira yang menang siapa? Orangnya. Ini takut dari sesuatu yang nggak tahu kenapa dia takut. Sedangkan ahli ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kenapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala adalah yang maha kuasa. Allah taala maha agung, Allah taala maha mengetahui. Allah taala ancamannya pasti terjadi. Ancamannya sangat dahsyat. Azabnya sangat menyakitkan. Itulah takutnya ahli ilmu. Kenapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tahu dan faham. Beda dengan kita. Kita takut. Ya. Kenapa takut? Kurang tahu karena sedikitnya ilmu. Beda dengan ahli ilmu. Wa qala, dan Allah taala berfirman, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika mereka hum adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Al-bariyah manusia. Khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Ila qawlihi dzalika liman khasya rabbah. Sampai firman Allah taala, firman-Nya, dzalika demikian itu, liman bagi orang khasya rabbah, yang takut kepada Rabb-Nya.
Faqtadatil ayatani, kedua ayat ini memberikan konsekuensi annal ulama'a, sesungguhnya para ulama, mereka adalah alladzina yakhshawnallaha ta'ala, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala, dan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Fayan 7, maka memberikan hasil annal ulama hum khairul bariyah, bahwa para ulama adalah sebaik-baik manusia. Maksudnya bagaimana? Di sini muallif rahimahullah taala menyatakan bahwa para ulama adalah sebaik-baik manusia. Manusia yang paling baik itu para ulama. Bagaimana mengetahui hal itu? Yaitu dengan beristimbat, dengan memahami 3 ayat sekaligus. Ayat pertama, yaitu orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Simpan. Yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan di ayat setelahnya bahwa sebaik-baik manusia akan mendapatkan apa? Surga-surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Dan yang mendapatkan itu adalah orang yang takut kepada Allah. Padahal yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dari sini ya, kita lihat sebaik-baik manusia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kita hilangkan yang tengah, maka hasilnya apa? Orang yang paling, para ulama adalah orang yang paling, atau manusia yang paling baik. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Man, siapapun, yuridillahu, Allah menginginkan, bihi dengannya, khairan, kebaikan, yufaqqihhu, maka Allah memberi pemahaman kepada dia, fid din, di dalam agama. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa tanda seseorang Allah menginginkan kebaikan untuk dia adalah orang tersebut memahami agama. Artinya apa? Orang yang memahami agama itu adalah ahli ilmu, dan ahli ilmu itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Makanya kalau antum sekalian ya, belajar menuntut ilmu, istiqomah dalam hal itu ya, maka ketahuilah, selama antum istiqomah dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, maka Allah menginginkan diri antum suatu kebaikan. Jika diri antum merasa bosan, lelah dalam menuntut ilmu, maka ini perlu apa? Introspeksi diri. Karena di sini ada tanda-tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Apa yang menghalangi tersebut? Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang memahami agama dan berilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama'u para ulama, warathatul anbiya adalah pewaris para nabi. Ini adalah bagian dari hadis yang panjang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Ibnu Majah dan Darimi secara marfu dan disahihkan oleh beberapa ulama. Wa hasbuka, dan cukuplah bagimu ya, bihadzi darajah, dengan derajat ini, majdan, sebagai kemuliaan, wa fakhron, dan kebanggaan. Wa bihadzi rutbah, dan dengan tingkatan ini, syarafan, sebagai kemuliaan, wa dzikron, dan penyebutan. Fakama la rutbata, maka sebagaimana la rutbata, tidak ada tingkatan fauqa rutbatin nubuwah, di atas tingkatan para nabi, kenabian, fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan fauqa syarafi warithi tilka rutbah, di atas kemuliaan pewaris tingkatan itu. Maksudnya adalah bahwa para ulama itu pewaris. Pewaris di sini penerus. Penerus yang menerima tinggalan, yang mengambil tinggalan para nabi. Dan kita ketahui para nabi itu tidak meninggalkan apapun kecuali ilmu. Para nabi tidak meninggalkan kecuali ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi itu tidak memberikan warisan dinar maupun dirham, artinya harta dunia. Akan tapi mewariskan ilmu. Kemudian mu'allim menjelaskan keutamaan ahli ilmu dalam hadis ini, bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Adakah derajat yang lebih tinggi dari derajat para nabi? Tidak ada. Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat para nabi. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berbeda dengan akidah Sufiyah. Akidah Sufiyah, para wali itu di atasnya nabi sedikit. Dan itu adalah pendapat yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada manusia paling mulia di sisi Allah kecuali para nabi. Jika demikian, siapakah manusia yang mulia setelah para nabi? Tentu adalah penerus para nabi, pewaris para nabi. Siapa mereka? Mereka tidak lain adalah ahli ilmu. Taib. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulani, lamma dzukira, tatkala disebutkan, indahu, di sisi beliau, rajulani, dua orang laki-laki, ahaduhuma abidun, ahaduhuma, salah satu keduanya, abidun, ahli ibadah, wal akharu, dan yang lainnya, alimun, ahli ilmu. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi, keutamaan seorang alim, alal abidi, atas seorang ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, ala adnakum, atas orang yang paling rendah dari kalian. Ala adnakum, atas orang yang paling rendah. Adna artinya apa? Paling bawah, paling rendah. Adnakum, paling rendah dari kalian. Siapa? Para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, secara marfu'.
Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara marfu'. Baik. Mana hadis ini tentang keutamaan seorang alim dan seorang ahli ibadah. Bahwa seorang alim keutamanya lebih tinggi daripada ahli ibadah. Dan ini benar. Karena apa? Seorang alim itu kebaikannya untuk dirinya dan orang lain. Ilmunya untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang lain. Dengan artian dia memiliki ilmu untuk dia amalkan sendiri dan untuk orang lain dia ajarkan kepada orang lain. Sehingga manfaatnya apa? Mengenai orang lain. Tidak hanya kepada dirinya sendiri. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah pahalanya hanya untuk dirinya. Bukan untuk orang lain. Atau yata'adda ila ghairihi. Baik. Kemudian Rasulullah SAW membandingkan perbandingan antara seorang alim dan seorang ahli ibadah seperti perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang sahabat yang paling rendah derajatnya. Padahal sahabat yang paling rendah derajatnya itu lebih mulia daripada orang-orang setelah mereka. Sahabat yang paling rendah derajatnya ya, itu lebih mulia daripada siapa? Manusia manapun yang tidak menyandang gelar sahabat. Maka bagaimana dengan kita? Ya. Dan keutamaan ahli ilmu seperti keutamaan Nabi SAW atas sahabat beliau yang paling rendah kedudukannya. Wallahu ta'ala alam. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Nabi SAW, man siapapun, ya, salaka tariqan, salaka meniti, tariqan jalan, yatlubu fihi ilman, dia mencari fihi di dalamnya, dalam jalan tersebut, ilman, sebuah ilmu. Sahalallahu lahu, sulika bihi, maka dia dititikan, dijalankan bihi dengan jalan tersebut, tariqun, jalan min turuqil jannah, dari jalan-jalan surga. Maksudnya adalah bahwa orang yang melangkahkan kakinya untuk belajar dan menuntut ilmu, maka dia telah melangkahkan kakinya untuk masuk atau melangkahkan kakinya menuju surga. Orang yang melangkahkan kakinya mencari ilmu, belajar, sama dengan orang yang melangkahkan kakinya menuju surga. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tada'u, benar-benar meletakkan ajnihataha, sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk ahli ilmu, untuk penuntut ilmu, untuk para santri, liridhallahi anhu, karena ridhonya Allah Ta'ala terhadap mereka. Maksudnya adalah para malaikat ya, itu meletakkan sayapnya. Makna meletakkan sayapnya ya, itu ada beberapa makna sebagaimana disebutkan oleh ahli hadis. Salah satunya adalah yaitu menutup sayapnya sebagai bentuk tawadhu'nya para malaikat kepada atau di hadapan ahli ilmu. Para malaikat saja menghormati ahli ilmu. Ya. Karena Allah Ta'ala meridhai mereka. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu saja malaikat apa? Tawadhu di depannya. Apalagi orang yang memiliki ilmu. Maka berbahagialah
siapapun yang duduk tersimpuh di majelis ilmu dan bersabar dalam menuntut ilmu. Ingat keutamaan tersebut supaya apa? Supaya rasa lelah, rasa capek ini tidak terasa atau menjadi ringan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, qala wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim la yastaghfiru lahu, benar-benar beristighfar untuk dia, man, siapapun, fis samawati, di langit-langit, waman, dan siapapun, fil ardi, di bumi, hatta hitanu, sampai ikan-ikan, fi jawfil ma'i, di dalam air. Ini keutamaan ahli ilmu, yaitu semuanya beristighfar untuk mereka. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Dan yang lainnya hanya Allah mengetahui. Para malaikat beristighfar untuk ahli ilmu. Dan siapapun yang tinggal di bumi, manusia, jin, dan hewan, semuanya itu beristighfar untuk orang yang berilmu. Sampai ikan yang ada di dalam laut pun beristighfar. Dan kita tahu, ya, semua hewan itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak memahami bahasa mereka. Di antara zikirnya makhluk Allah yang ada di muka bumi tersebut adalah istighfar mereka untuk para ahli ilmu, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak tahu seperti apa istighfarnya hewan-hewan tersebut. Makhluk-makhluknya ada di muka bumi ini seperti apa istighfar mereka, kita tidak tahu. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahu kita, selamanya kita tidak akan tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, disitulah kita tahu bahwa makhluk-makhluk tersebut berzikir, beristighfar, ya, memohon kepada Allah Ta'ala ampunan untuk ahli ilmu. Dan keutamaan mana yang lebih besar daripada keutamaan tersebut? Kalau kita melihat ada seorang alim memiliki karomah. Karomahnya apa? Sak kecap dadi. Apa itu sak kecap dadi? Setiap dia berdoa langsung makbul. Kira-kira kita ngejar dia minta supaya didoakan enggak? Pasti. Ya. Terus bagaimana dengan para malaikat? Doanya para malaikat kira-kira makbul enggak? Para malaikat itu enggak punya maksiat. Ya. Permintaannya, doanya itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin memperoleh doa para malaikat, jadilah seorang santri. Kalau antum ingin didoakan para malaikat, jadilah seorang santri untuk selamanya. Meskipun sudah tua, sudah cucu, sudah putih, jangan bosan apa? Menjadi santri, menjadi penuntut ilmu. Karena apa? Bosan menjadi penuntut ilmu sama dengan bosan dari istighfarnya para malaikat. Ini keutamaan ahli ilmu. Qal wa inna fadlal alimi, dan sesungguhnya keutamaan seorang alim alal abidi, atas seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri, malam purnama. Lailatul Badri, malam purnama, ala sairil kawakibi, atas sekalian bintang-bintang. Nah, ini keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Seperti apa bulan purnama dengan bintang? Kira-kira lebih besar mana? Lebih terang mana? Lebih cerah mana antara bulan dan bintang? Lebih indah mana?
Hah? Bintang. Lebih indah mana? Bulan purnama sama bintang? Bulan purnama. Ya. Lebih terang bulan purnama. Maka dari itu, itulah keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu cahaya kelip gitu ya. Kalau ahli ilmu cahayanya apa? Biar. Ya. Subhanallah. Qal wa innal ulama'a, dan sesungguhnya para ulama warathatul anbiya'i, pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Lam yuwarithu, tidak mewariskan dinaron, uang dinar, wala dirhaman, dan uang dirham. Wa innama warathul ilma. Wa innama, dan sesungguhnya ya. Wa innama, dan sungguh pastinya warathu, para nabi mewariskan al-ilma, ilmu. Jadi para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa mengambilnya, mengambil ilmu nabi, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil dengan bagian wafirin yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah secara marfu' dan disahihkan oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Hibban. Ya. Tentang ulama pewaris para nabi ini sudah kita singgung sebelumnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya la rutbata, tidak ada tingkatan fauqa rutbati man, di atas tingkatan orang yang tashtaghilu tashtagilul malaikatu, para malaikat sibuk, wa ghairuhum, dan yang lainnya, bil istighfari wa du'ailahu, dengan mengucapkan istighfar dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa tadau lahu ajnihataha, dan meletakkan sayap-sayapnya untuk mereka. Wa innahu la yunafasu, dan sesungguhnya itu diperebutkan, la yunafasu, diperebutkan, fi du'air rajulis saleh, dalam memperoleh doa orang yang soleh, au man yudhannu salahu, atau orang yang dikira atau disangka kesolehannya. Fa kaifa bi du'ail malaikah, maka bagaimana dengan doa para malaikat? Maksudnya adalah para malaikat dan makhluk yang lainnya itu sibuk beristighfar untuk ahli ilmu. Maka siapakah yang lebih utama? Malaikat sibuk beristighfar untuk dia? Tidak ada. Dan seandainya ada orang, ini sudah sebutkan tadi, seandainya ada orang yang soleh, doanya mustajab, kita berebut minta supaya doakan kebaikan oleh dia. Bagaimana kalau para malaikat, yang mana mereka adalah makhluk Allah yang paling soleh. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qad ikhtulifa, dan telah diperselisihkan fi makna wad'i ajnihatiha, dalam makna meletakkan sayap-sayapnya. Faqila, maka dikatakan at-tawadhu'u lahu, tawadhu' untuk ahli ilmu. Waqila, dan dikatakan an-nuzulu indahu, turun di sisi ahli ilmu, wal huduru ma'ahu, dan hadir bersama mereka. Waqila, dan dikatakan at-tauqiru, menghormati, wa ta'zimu, dan mengagungkan, lahu, untuk ahli ilmu. Waqila maknahu, dan dikatakan maknanya tahmiluhu 'alaiha, malaikat membawa kemudahan atas ahli ilmu, fatu'inuhu, lalu menolong mereka, ala bulughi maqasidihi, atas sampainya tujuan mereka. Ini adalah tafsir para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk ahli ilmu. Salah satunya sudah saya sebutkan tadi di atas, yaitu ketawaduan para malaikat di hadapan para ahli ilmu.
Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa amma ilhamul hayawanat, dan adapun ya, ilham yang diterima hewan bil istighfari lahum, dengan mengucapkan istighfar untuk mereka, faqila, maka dikatakan li'annaha, karena sesungguhnya hewan-hewan khuliqat limasalihil ibad, diciptakan untuk kemaslahatan para hamba, wa manafi'ihim, dan kemanfaatan mereka. Wal ulama'u, dan para ulama, hum, mereka adalah alladzina yubayyinu, yang menjelaskan ma yahillu minha, apa yang halal dari hewan-hewan tersebut, wa ma yahrumu, dan apa yang haram. Wa yusuna bil ihsani ilaiha, dan memberikan wasiat supaya berbuat baik kepada hewan. Wa nafyid darari, dan menghilangkan gangguan anha, dari hewan. Maksudnya adalah bahwa ya, hewan-hewan tersebut beristighfar untuk para ahli ilmu, karena memang pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia. Akan tetapi yang menjelaskan mana yang ada maslahatnya, mana yang ada madharatnya, mana yang halal dan mana yang haram, siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan hanyalah para ulama. Maka disitulah para ulama memiliki keistimewaan dan keutamaan tersebut. Ya. Taib. Ini adalah beberapa keutamaan dari hadis Nabi SAW. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis usul dalam keutamaan menuntut ilmu. Maka antum harus bisa hafal. Antum harus hafal hadis ini, yaitu man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sulika bihi tariqun min turuqil jannah, sampai akhir hadis. Karena setiap bab itu ada usul, yaitu hadisul usul. Ada bab niat. Hadis usul dalam niat apa? Innamal a'malu binniyat. Dalam bab dakwah, dalil usul dalam usul dakwah itu apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Ini usul. Dalam bab ini hadis usul ini, dalam bab ini hadis usul ini. Dalam bab keutamaan ilmu, hadis usul apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sampai akhir hadis. Dan bila perlu hadis usul ini kita hafal, sangat penting. Taib. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan darinya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu, ditimbang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, midadul ulama, tinta-tinta para ulama, wadamu syuhada, dan darah para syahid. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, hadza ala anna a'lama lisyahid damuhu. Hal ini dikarenakan sesuatu yang paling tinggi dimiliki oleh seorang mati syahid adalah darahnya. Wa adna ma lil alimi, dan paling rendah yang dimiliki oleh ahli ilmu, midaduhu, tintanya. Hanya saja hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad. Dan Al-Khatib menyatakan hadis ini hadis palsu. Dan Ibnu Jauzi mengatakan hadza haditsun la yasih, ini bukanlah hadis yang sah, yang sahih, yang sah dari Rasulullah SAW. Dan Az-Zahabi mengatakan ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Jika demikian, maka jangan sekali-kali menggunakan hadis ini lagi, kecuali apa? Menjelaskan hukumnya atau menjelaskan bahwa dia adalah hadis maudhu'. Baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amalis salih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.